Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Miufadir Klandistin dengan NIM 2405 1204208 dari kelas Teknik Informatika G 2024. Jaringan komputer adalah salah satu pilar utama perkembangan teknologi informasi. Hampir semua aktivitas kita saat ini bergantung pada jaringan. Mulai dari belajar online, mengirim pesan lewat WhatsApp, streaming film, hingga transaksi perbankan. Tanpa jaringan yang baik, semua layanan itu akan terganggu. Karena itu, memahami model infrastruktur jaringan menjadi sangat penting, baik untuk kalangan mahasiswa, profesional IT, dan maupun masyarakat umum. Secara sederhana, di presentasi kali ini saya akan membahas beberapa hal penting, yaitu yang pertama, pengertian jaringan komputer dan perbedaannya dalam sistem terdistribusi. Yang kedua, klasifikasi jaringan berdasarkan cakupan, akses, pembangunan, media, dan cara siaran data. Yang ketiga, model jaringan yang digunakan saat ini dan tren teknologinya. Yang keempat, kesimpulan mengenai pentingnya memilih model yang sesuai kebutuhan. Tujuan saya supaya kita tidak hanya hafal istilah, tapi juga benar-benar mengerti kapan dan mengapa sebuah model jaringan digunakan. Selanjutnya, pengertian dari jaringan komputer, yaitu sekumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung sehingga kita bisa bertukar data. Contohnya, di rumah kita punya WiFi yang menghubungkan laptop, HP, dan Smart TV, sehingga semua bisa berbagi akses internet. Sedangkan sistem terdistribusi bukan sekedar perangkat keras, melainkan perangkat lunak yang berjalan di atas jaringan. Bedanya, pengguna tidak sadar bahwa ada banyak proses yang tersebar di berbagai komputer. Contoh paling mudah adalah Google Drive. Ketika kita menyimpan file, sebenarnya file itu disimpan di banyak server di berbagai negara. Tetapi kita melihatnya seolah itu berasal dari satu sistem saja. Selanjutnya adalah perbedaan jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Perbedaannya begini. Jaringan komputer dikendalikan biasanya terpusat. Misalnya, ada satu server utama di laboratorium komputer yang mengatur akses internet semua mahasiswa. Kalau server itu mati, maka jaringan akan terganggu. Dan bedanya dengan sistem terdistribusi adalah data yang diproses tersebar di banyak titik, misalnya layanan YouTube. Kalau satu server rusak, server lain otomatis mengambil alih. Jadi, pengguna tetap bisa streaming tanpa sadar adanya gangguan. Artinya, jaringan komputer adalah fondasi dasar, sedangkan sistem terdistribusi adalah cara memanfaatkannya agar lebih efisien dan andal. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Dilihat dari jangkauannya, ada 4 jenis utama. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network. Jaringan dengan jarak yang sangat dekat, biasanya beberapa meter saja. Contohnya Bluetooth yang menghubungkan HP dengan earphone nirkabel. Fungsinya komunikasi antar perangkat pribadi, hemat energi, dan sederhana. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Jaringan yang mencakup area terbatas, misalnya satu ruangan, satu gedung, atau satu kampus. Contohnya jaringan komputer di laboratorium sekolah atau kantor. Keunggulannya, jaringan ini cepat, stabil, dan bisa digunakan untuk berbagai printer atau file. Yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan ini lebih luas, mencakup area satu kota atau beberapa gedung besar. Contohnya jaringan internet yang digunakan di seluruh kampus universitas terhubung antar fakultas. Yang terakhir atau keempat adalah WAN atau Wide Area Network. Jaringan ini berskala global dan menghubungkan banyak LAN dan MAN. Contohnya internet
yang bisa menghubungkan kita dengan orang lain di seluruh dunia. Oke, selanjutnya adalah pembagian berdasarkan akses. Jika dilihat dari siapa yang boleh mengakses internet, kita dapat membaginya menjadi dua, yaitu intranet dan internet. Yang pertama, intranet. Jaringan ini yang tertutup dan hanya bisa diakses oleh pihak internal. Contohnya sistem informasi akademik universitas yang hanya bisa dibuka oleh mahasiswa dan dosen. Fungsinya untuk menjaga keamanan data dan mencegah akses dari luar. Yang kedua adalah internet. Internet merupakan jaringan global terbuka yang bisa diakses siapa saja. Contoh browsing, media sosial, atau email. Kelebihannya terbuka, tapi kelemahannya rawan gangguan keamanan sehingga perlu proteksi tambahan. Selanjutnya adalah pembagian berdasarkan pembangunan atau topologi. Topologi adalah bentuk atau pola penghubung antar perangkat dalam jaringan. Kita dapat membaginya menjadi 4. Yang pertama, bus, yaitu semua perangkat terhubung ke dalam satu kabel utama. Kelebihannya dia murah dan sederhana, tapi kalau kabel bermasalah, semua perangkat juga ikut terganggu. Dan bus ini cocok untuk jaringan kecil dengan biaya minim. Yang kedua adalah star. Star merupakan semua perangkat terhubung ke satu hub atau switch. Lebih aman dan lebih fleksibel karena kalau satu perangkat rusak, yang lain bisa tetap jalan. Kekurangannya bergantung pada satu pusat. Kalau hub rusak, semua juga ikut mati. Yang ketiga adalah ring. Ring, semua perangkatnya terhubung melingkar. Data mengalir satu arah. Kalau satu titik rusak, seluruh jaringan bisa terputus. Contohnya, dulu biasa dipakai pada jaringan token ring. Yang terakhir atau keempat adalah mesh. Setiap perangkat terhubung ke dalam banyak perangkat lain. Paling kuat karena ada banyak jalur cadangan dan cocok sekali untuk kebutuhan militer atau perusahaan besar. Tapi biayanya sangat mahal dan instalasi yang sangat rumit. Selanjutnya ada pembagian berdasarkan media. Media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat juga penting. Ada dua, yaitu wired network dan wireless network. Wired network atau jaringan kabel menggunakan kabel UTP, koaksial, atau fiber optik. Kelebihannya cepat, stabil, dan aman dari gangguan sinyal. Kekurangannya, ini tidak fleksibel dan butuh banyak kabel. Setelah itu ada wireless network atau jaringan nirkabel. Penggunaan gelombang atau radio satelit. Contoh Wi-Fi, 4G, 5G, atau satelit Starlink. Kelebihannya, ini lebih praktis dan bisa dipakai di mana saja. Kekurangannya bisa terganggu cuaca dan lebih mudah disadap, dan kecepatannya bisa fluktuatif. Selanjutnya ada pembagian berdasarkan siaran. Dilihat dari bagaimana datanya dikirim, ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Unicast merupakan data yang dikirim dari satu perangkat ke satu perangkat lain. Contoh, mengirim email pribadi atau pesan WhatsApp ke satu orang. Multicast adalah data yang dikirim dari satu perangkat ke sekelompok perangkat tertentu. Contohnya siaran Zoom atau webinar yang hanya untuk peserta yang sudah mendaftar. Yang ketiga, broadcast. Broadcast merupakan data yang dikirim dari satu perangkat ke semua perangkat dalam jaringan. Contoh, pesan ARP dalam LAN yang dikirim ke semua perangkat untuk menjadi alamat MAC. Lalu, ada model jaringan saat ini. Di zaman sekarang, jaringan biasanya dikomunikasikan antar kabel dan nirkabel, yaitu server perusahaan memakai kabel karena butuh stabilitas. Sedangkan karyawan juga menggunakan Wi-Fi agar lebih fleksibel. Selain itu, ada teknologi modern yang berkembang pesat, seperti cloud computing
Data dan aplikasi berjalan di server internet, misalnya Google Drive atau Microsoft 365. Data center, pusat penyimpanan dan pemrosesan data yang digunakan oleh perusahaan dari pemerintah. Dan juga ada Internet of Things atau IoT, yaitu perangkat pintar yang saling terhubung, seperti smart home, CCTV online, atau mobil listrik yang terkoneksi ke internet. Model infrastruktur jaringan modern ini kemudian menuntut kecepatan tinggi, keamanan yang baik, dan stabilitas agar bisa melayani jutaan pengguna. Kesimpulannya, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa model infrastruktur jaringan sangat beragam, mulai dari cakupan akses, topologi, media, hingga cara penyiaran data. Tidak hanya model yang sempurna, masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Pemilihan model harus disesuaikan dengan kebutuhan. Rumah tangga cukup wifi sederhana, perusahaan besar butuh LAN, cloud, dan keamanan tingkat tinggi, hingga pemerintah atau militer yang mungkin butuh topologi mesh yang kuat. Jadi, memahami model infrastruktur jaringan adalah langkah yang penting untuk merancang sistem yang efektif, aman, dan efisien. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.